106. Ashifa dan Rafa makan malam bersama di rumah dengan makanan yang tadi dimasakkan Ashifa. Dan walau tadi Ashifa meninggalkan makanan karena Ashifa malu dengan apa yang dilakukannya pada suaminya mencium suaminya tiba-tiba. Namun Ashifa mau tidak mau harus kembali ke dapur melanjutkan memasak dan yang benar saja dia memasak yang terus diperhatikan Rafa dengan tatapan yang menghanyutkan. Tapi meski diperhatikan sang suami Ashifa berhasil menyelesaikan masakannya dan sekarang masakannya sudah selesai yang dinikmati berdua dengan suaminya. Kak Rafa kenapa melihat Ashifa terus seperti itu? Ashifa jadi gugup Kak Rafa, ucap Ashifa dengan menunduk malu. Tadi pengen dimaafkan, terus sekarang kalau dilihati malah gugup. Kamu itu banyak sekali protesnya, ucap Rafa. Ya kan hanya minta maaf bukan minta dilihati, sahut Ashifa. Kalau begitu biasakanlah untuk terus dilihati, ucap Rafa. Kenapa seperti itu? Tanya Ashifa. Ya tidak apa-apa. Kenapa juga tidak melihat wanita yang cantik seperti kamu, sahut Rafa dengan tersenyum. Mendapat pujian membuat Ashifa langsung tersenyum malu kembali. Maaf ya Ashifa tadi aku membentakmu, ucap Rafa tiba-tiba yang menyadari apa yang barusan dilakukannya. Ashifa memang kaget mendengar bentakan Kak Rafa. Ashifa tidak menduga-duga Kak Rafa kembali seperti itu. Tapi Ashifa maklum karena itu juga kesalahan Ashifa. Karena Ashifa sudah membuat Kak Rafa marah, sahut Ashifa. Lalu bagaimana? Apa masih ingin mengulanginya? Tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya. Ashifa langsung menggelengkan kepalanya. Bagus kalau begitu. Jangan mengulanginya yang membuatku kesal dan marah. Walau hanya sekedar bertemu dengannya dan hanya berbicara padanya walau hanya satu kata saja, tegas Rafa yang mengingatkan istrinya berkali-kali. Baik Kak Rafa. Ashifa akan melakukan apa yang Kak Rafa katakan. Tapi Kak Rafa boleh Ashifa tanya sesuatu? Tanya Ashifa. Tanya apa? Ucap Rafa. Kak Rafa sangat marah kalau Ashifa dekat-dekat dengan Kak Abian. Apa Kak Rafa bukan hanya sekedar marah pada Ashifa? Apa Kak Rafa sebenarnya cemburu kepada Ashifa? Tanya Ashifa yang butuh kepastian untuk perasaan Rafa yang sebenarnya seperti apa kepadanya. Apa aku harus menjawabnya? Tanya Rafa dengan kedua alisnya yang terangkat. Ashifa mengangguk pelan yang memang ingin tahu jawabannya. Apa akan ada perbedaannya jika aku menjawab iya atau tidak? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Ashifa hanya ingin tahu. Ashifa saja sangat cemburu jika Kak Rafa dekat dengan wanita lain dan Ashifa juga ingin tahu bagaimana Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa menyunggingkan senyumnya. Jika kamu cemburu aku dengan wanita lain, lalu bagaimana dengan perasaan kamu kepadaku? Tanya Rafa yang malah bertanya perasaan. Ashifa diam sebentar dengan menatap suaminya itu. Bukannya saat pertama kali kakak datang kemari kakak juga menanyakan hal itu dan Ashifa bingung menjawabnya dan Kak Rafa bilang akan mendapatkan jawabannya setelah Kak Rafa mencium Ashifa. Lalu kenapa bertanya lagi pada Ashifa? Ucap Ashifa dengan polosnya yang membuat Rafa gemes dengan istrinya yang terlalu polos. Kalau begitu cium aku supaya kamu juga mendapat jawabannya, ucap Rafa. Ashifa mendengarnya langsung menelan salivannya dengan tangannya yang saling memegang dengan erat. Kak Rafa bicara apa? Jawab Ashifa dengan gugup yang menunduk. Setelah makan malam aku ingin mengajakmu ke tempat sesuatu, ucap Rafa. Kemana? Tanya Ashifa. Nanti kamu juga akan tahu kemana, jawab Rafa. Kita pergi lagi bukannya besok kita akan kembali ke Jakarta, ucap Ashifa yang memang jadwal penerbangan mereka itu besok. Itu besok Ashifa tidak sekarang dan aku mengajakmu untuk pergi sekarang bukan besok, tegas Rafa. Oh begitu Kak Rafa, ya sudahlah kalau begitu, ucap Ashifa yang menurut saja. Walau dia tidak tahu Rafa mengajaknya kemana. Di tengah makan mereka Z yang baru keluar dari kamar langsung menghampiri meja makan. Makam tidak mengajak-mengajak, gumam Z dengan sewot yang langsung menarik kursi dan langsung duduk. Memang kamu ratu di rumah ini yang harus dipanggil-panggil kalau mau makan, sahut Rafa. Kak Rafa benar-benar ya sangat menyebalkan, ucap Z dengan kesal. Sudahlah Z sekarang makan saja. Jangan marah-marah lagi, ayo kamu juga ikut makan malam, sahut Ashifa. Kayak gini Kak Rafa jadi kakak itu harus baik pada adiknya. Jangan pikir diri sendiri, ucap Ashifa. Iya terserah kamu, sahut Rafa.
Ashifa hanya geleng-geleng dan kembali melanjutkan makan bersama mereka semuanya. Akhirnya Rafa pun mengajak Ashifa untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan Rafa untuk Ashifa. Ashifa heran ketika Ashifa berada di depan pintu yang Ashifa tidak tahu tempat apa yang diajak Rafa. "Kak Rafa, kita kemari?" tanya Ashifa dengan wajahnya yang heran. "Iya Ashifa, sekarang ayo kita masuk," ajak Rafa yang membuka pintu. Ashifa hanya mengangguk yang menurut saja dan begitu pintu dibuka, Ashifa langsung tidak melihat apa-apa selain kegelapan di ruangan itu membuat Ashifa bertanya-tanya. Entah apa lagi yang akan dikejutkan sang suami kepadanya. Rafa terlihat melangkah masuk dan Ashifa hanya bisa melihat bayangannya. Namun tiba-tiba lampu di hidupku yang mana Ashifa langsung dikejutkan dengan isi ruangan itu yang ternyata kamar yang sangat besar dan luas. Namun yang membuat Ashifa takjub, kamar itu ternyata memiliki dinding kaca yang bisa melihat keluar yang mana melihat kota-kota bangunan-bangunan yang indah dan bahkan untuk atapnya sendiri juga dilapisi kaca yang bisa melihat keindahan langit dengan bintang yang banyak dan bulan sabit yang indah. Selain pemandangan luar yang dapat dilihat, di dalam kamar sendiri itu juga sangat indah dengan mawar-mawar yang berserakan di lantai. "Kak Rafa, ini yang mau Kak Rafa tunjukkan untuk Ashifa?" tanya Ashifa. Aku ingin mengajakmu kemari." "Jangan khawatir Ashifa, meski dinding kaca, tapi apa yang ada di dalam tidak bisa dilihat dari luar dan hanya kita yang bisa melihat keindahan dari dalam," jawab Rafa sekalian penjelasan. Karena dia tahu istrinya itu sangat sensitif jika apa-apa akan diperhatikan orang. "Tapi mengapa mengajak Ashifa kemari?" tanya Ashifa. Rafa mendekati Ashifa dengan berdiri di depan Ashifa lalu memeluk Ashifa. "Aku ingin menghabiskan waktu di tempat ini bersamamu," jawab Rafa membuat Ashifa menelan salivanya. Sepertinya Rafa ingin mengulang malamnya dengan Ashifa. Rafa melepas pelukannya dari Ashifa dan melihat wajah merah Ashifa. Rafa mencium lembut kening Ashifa dengan menatap dalam-dalam mata Ashifa. "Kamu mau melakukannya?" tanya Rafa yang harus minta izin dulu karena tidak ingin ada paksaan dalam setiap apa yang ingin dilakukannya. "Ashifa, kenapa diam?" tanya Rafa yang belum mendapat jawaban apa-apa. "Bukankah itu juga adalah suatu pahala? Pernikahan juga tujuannya untuk ibadah dan Ashifa juga ingin mengumpulkan banyak pahala," jawab Ashifa yang tidak ada penolakan jika suaminya menginginkan hal itu. Karena dia sadar tugas dan kewajibannya dan seharusnya tidak ada alasan untuk itu dan Rafa sepertinya akan ketagihan dengan hal itu. Jika dia candu pada bibir Ashifa, sekarang akan bertambah dengan candu untuk bermesraan dengan Ashifa. Istrinya yang tubuh dan kecantikannya hanya dia yang bisa memilikinya. Bersambung 107. Rafa berdiri di depan jendela dengan menatap kota Mekah yang indah dengan kedua tangannya berada di saku celananya dengan kemeja putih yang melekat di tubuhnya. "Kak Rafa," tiba-tiba suara lembut itu terdengar membuat Rafa langsung perlahan membalikkan tubuhnya untuk melihat wanita yang memanggilnya. Di mana Ashifa yang menunduk dengan penampilannya yang cantik dan sangat terbuka. Ashifa hanya menggunakan piyama yang cukup seksi dengan panjang sepahanya dan hanya dengan lengan satu jari dengan berbahan licin yang berwarna merah, dengan rambutnya yang digerai panjang yang membuat Ashifa tampil sangat cantik. Tubuh mulus putihnya hampir semuanya terlihat di mata Rafa. Dia memang orang yang paling beruntung untuk hal itu yang telah bisa melihat dan mendapatkan Ashifa. Ashifa hanya menunduk dengan kedua tangannya yang saling mengatup yang saling berpegangan kuat yang menunjukkan betapa dedekannya dirinya saat berdampingan dengan suaminya. "Ashifa," lirik Rafa yang tersenyum mendekati Ashifa sehingga berdiri di depan Ashifa. Rafa memegang dagu Ashifa dengan mengangkat dagu Ashifa sampai wajah Ashifa sejajar dengan wajah Rafa. Wajah yang memerah yang dilihat Ashifa yang membuat jantung Ashifa berdebar dengan kencang saat ditatap sang suami dengan tatapan intens. Rafa langsung mencium lembut kening Ashifa membuat Ashifa memejamkan matanya. Namun saat Rafa ingin mencium pipi Ashifa, Ashifa tiba-tiba menahan Rafa membuat Rafa yang wajahnya sudah miring langsung melihat Ashifa dengan penuh tanya. "Benarkan Kak Rafa kalau di tempat ini memang tidak terlihat siapa-siapa?" tanya Ashifa dengan keraguannya. "Aku mana mungkin berbohong Ashifa. Aku juga tidak ingin ada yang melihat kamu seperti ini," jawab Rafa memang benar apa adanya. "Ashifa, kamu sangat cantik malam ini," puji Rafa dengan membelai rambut Ashifa membuat Ashifa tersenyum tipis dengan pujian sang suami.
Rafa pun mencium lembut pipi Ashifa yang merah merona, dan langsung mencium bibir Ashifa yang sudah dipastikan menjadi langganannya dalam hal apapun. Ashifa tidak menolak atau banyak protes lagi. Ashifa hanya menerima pasrah ciuman suaminya yang semakin lama semakin dalam dengan kedua tangan Rafa yang memegang pipi Ashifa dengan memajukan wajah Ashifa agar semakin bisa mencium lebih dalam lagi sang istri. Tidak tahu kapan Rafa dan Ashifa sudah berpindah di atas ranjang dengan Rafa yang berada di atas tubuh Ashifa tanpa melepas ciumannya dengan tangan Rafa yang perlahan-lahan membuka kancing kemejanya sehingga terbuka sempurna. Lalu langsung membuangnya ke sembarang tempat di mana tubuh Rafa yang sudah polos. Ashifa tidak bisa melihat tubuh polos itu karena matanya yang terpejam yang terlalu menikmati sentuhan demi sentuhan yang diberikan suaminya yang membuat Ashifa hanyut dalam sentuhan cinta. Rafa meraih tangan Ashifa dan meletakkan telapak tangan Ashifa di dadanya meraba dada Rafa dan langsung membuat Ashifa membuka matanya perlahan yang ternyata tubuhnya dan suaminya sudah polos dan tidak tahu kapan itu terjadi. Namun Ashifa kembali memejamkan matanya, karena lebih baik untuk tetap memejamkan mata untuk menikmati segala surga dunia yang telah diberikan suaminya kepadanya. Percintaan panas yang berlanjut yang diiringi dengan suara kenikmatan yang tidak tertahankan, yang merasakan surga yang indah di mana Ashifa merasa sangat sempurna menjadi seorang istri. Seorang wanita yang menjadi istri. Karena sesungguhnya istri yang sempurna adalah istri yang bisa melayani suaminya dan Ashifa sangat bahagia yang bisa memberikan kebahagiaan pada suaminya. Mungkin masih sakit, namun Ashifa tidak merasa terlalu lagi. Lagian rasa sakit itu terbalas dengan kebahagiaan dan kehangatan di rahimnya yang dirasakannya saat ribuan benih ditanam di rahimnya. Mentari pagi kembali tiba. Tidak tahu jam berapa ini namun cahaya matahari sudah sangat cerah dengan Ashifa yang masih berada di pelukan Rafa. Sepertinya Ashifa sangat kelelahan sampai kesiangan bangun dan mungkin saja melakukannya tidak hanya sekali sampai Ashifa terlihat sangat kelelahan. Rafa sudah bangun dengan wajah Rafa yang terus memandangi wajah cantik istrinya yang tertidur seperti bayi yang membuat Rafa tersenyum dan tangannya akan sangat gatal jika tidak membelai pipi Ashifa. Sangat bangga rasanya menjadi Rafa yang memiliki Ashifa. Rafa mencium lembut pipi Ashifa dan mampu membuat Ashifa langsung terbangun dengan membuka matanya perlahan. "Kak Rafa," lirih Ashifa. Rafa tersenyum saat bertatap muka dengan Rafa. "Apa ini sudah sangat siang?" tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. "Lalu Kak Rafa bangun jam berapa?" tanya Ashifa. "Kenapa bertanya seperti itu?" tanya Rafa. Kak Rafa tidak membangunkan Ashifa. "Ashifa jadi ketinggalan sholat subuh," jawab Ashifa. Rafa tersenyum dengan membelai lembut pipi Ashifa. "Maafkan aku. Aku juga baru bangun," jawab Rafa dengan lembut. "Ya sudahlah Kak Rafa tidak apa-apa," ucap Ashifa dengan tersenyum tipis. "Kamu marah?" tanya Rafa. Ashifa langsung menggelengkan kepalanya. "Terima kasih ya Ashifa untuk malam ini. Aku benar-benar sangat bahagia," ucap Rafa yang tidak bisa membohongi hatinya. Ashifa menganggukkan kepalanya. Bukan hanya Rafa yang bahagia, namun dia juga merasa begitu sangat bahagia. Rafa kembali mencium pipi Ashifa dengan lembut dan kembali bertatapan dengan Ashifa. "Kak Rafa bukannya kita akan pulang?" ucap Ashifa. "Kita akan pulang nanti siang," jawab Rafa. Kalau begitu Ashifa mau mandi dulu," ucap Ashifa. "Bagaimanapun jika mandi bersama," ucap Ashifa. Ashifa menggelengkan kepalanya yang tidak ingin mandi bersama dengan suaminya. "Kenapa?" tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya. "Ashifa malu," jawab Ashifa. "Kenapa harus malu? Bukannya kita berdua sudah saling melihat satu sama lain jadi apa yang harus dimalukan?" ucap Rafa. "Kak Rafa jangan bicara seperti itu," sahut Ashifa bertambah malu dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan Rafa langsung menyingkirkan tangan itu dari wajah Ashifa namun Ashifa menahannya yang membuat Rafa tersenyum dan memaksa Ashifa. Namun Ashifa juga tetap menahan tangannya membuat Rafa bergerak sendiri yang langsung menggelitiki Ashifa. "Kak Rafa geli, Kak Rafa," keluh Ashifa dengan menggeliat karena Rafa yang menggelitikinya. Rafa sepertinya tidak peduli dengan keluhan sang istri dan terus menggelitiki istrinya sampai akhirnya Rafa berhenti menggelitiki Ashifa ketika sudah berada di atas tubuh Ashifa yang kembali menindih Ashifa dengan mereka yang saling menatap dan napas yang naik turun. "Kak Rafa," lirih Ashifa.
Rafa tersenyum yang mengecup bibir Ashifa kembali dan saling menatap kembali dengan Rafa dengan tatapan yang dalam dan sama-sama saling dedekan dengan napas yang masih naik turun. Aku ingin mendapatkan ciuman darimu, ucap Rafa dengan suara seraknya. Ashifa mengangkat kepalanya dan mencium pipi Rafa yang membuat Rafa tersenyum. Di sini juga, tunjuk Rafa untuk pipi yang satunya dan Ashifa pun menurutinya yang menciumnya kembali. Bukan Rafa namanya jika tidak ketagihan dan menunjuk bibirnya. Ashifa menghela napasnya dan mengecup bibir suaminya. Ashifa semakin lama semakin tidak terduga. Dan aku menginginkanmu lagi, ucap Rafa yang membuat mata Ashifa melotot dan tidak sempat protes. Rafa sudah membungkam mulutnya dengan ciuman dan Ashifa hanya pasrah saja menerima semuanya. Ya bisa dipastikan keduanya akan kembali berperang dan Ashifa tidak akan bisa menolak hal itu. Karena itu sudah menjadi keinginan suaminya. Bersambung 108. Setelah melakukan liburan panjang akhirnya Ashifa, Rafa dan Z kembali ke Indonesia. Ternyata Z tidak disuruh pulang duluan. Z akhirnya pulang bersama kakak dan kakak iparnya. Mereka semua sudah berada di dalam pesawat yang sedang mengudara yang tidak tahu sudah berapa lama. Yang jelasnya sudah malam hari dan Ashifa dan Rafa yang duduk bersebelahan dengan Rafa yang fokus pada tabletnya yang mengecek beberapa pekerjaan yang ditinggalkannya beberapa hari ini. Rafa menoleh ke sebelahnya yang ternyata Ashifa sudah tertidur pulas dengan kepalanya yang bersandar pada jendela pesawat. Rafa pun memanggil pramugari dan meminta tolong untuk membawakan selimut. Tidak tega dengan istrinya yang pasti kedinginan. Jadi Rafa harus bertindak pada istrinya dan ketika pramugari datang membawakan selimut Rafa langsung menyelimuti Ashifa dengan tersenyum pada Ashifa. Rafa juga meletakkan kepala Ashifa untuk bersandar di pundaknya dan Ashifa malah memeluk Rafa yang nyaman tertidur di dada bidan itu yang membuat Rafa tersenyum. Itu yang diinginkannya Ashifa harus tertidur dengan memeluknya. Rafa dengan lembut mencium kening Ashifa. Lalu Rafa sepertinya harus tertidur karena dia juga sudah mengantuk yang akhirnya menghentikan pekerjaannya dan perlahan memejamkan matanya dengan mengeratkan pelukannya pada Ashifa. Jakarta. Akhirnya Ashifa, Rafa, Z sampai juga di Jakarta. Saat mereka di bandara mereka langsung dijemput oleh supir dan langsung membawa mereka ke rumah yang mana tidak lama mereka telah tiba di rumah. Supir membuka pintu mobil untuk majikannya dan mereka langsung turun dari mobil. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat, ucap Ashifa. Iya, ayo masuk, sahut Rafa yang menggenggam tangan Ashifa dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Z hanya menghela napas melihat kakaknya yang sangat bucin yang sekarang sudah main genggam-genggam saja. Assalamualaikum, sapa Ashifa begitu memasuki rumah. Waalaikumsalam, sahut semua orang yang ada di ruang tamu. Ada Sander, Sofia, Sania, Ardi dan Akila. Om Rafa, teriak Akila yang langsung menghampiri Rafa dan Rafa harus berjongkok untuk menyambut pelukan dari keponakannya yang dipastikan sangat merindukan dirinya. Mama, lirik Ashifa yang langsung memeluk ibu mertuanya itu dan bergantian dengan Sania juga. Alhamdulillah kalian sudah pulang dengan selamat. Mama benar-benar lega melihat kalian, ucap Sofia. Ashifa juga senang kok Ma bisa pulang ke rumah dengan selamat, sahut Ashifa. Bagaimana perjalanan kalian Ashifa? Tanya Sander. Sangat lancar Pak. Sampai lupa kalau aku ikut, sahut Z yang mengambil alih untuk menjawab yang membuat Ashifa hanya tersenyum. Kamu memang sepertinya salah untuk ikut Z, sahut Sania. Bukan aku yang salah Kak. Itu tuh yang salah. Katanya mau datang pas acara wisuda dan langsung pulang. Tahu-tahu 2 hari baru di sana udah main datang aja dan selesai wisuda tidak mau pulang. Dasar, sindir Z yang pasti untuk Rafa kakaknya tersebut. Kamu itu banyak sekali protesnya, sahut Rafa dengan kesal yang sudah berdiri dan memegang tangan Akila. Memang iya kok, Mah Pah, Z benar-benar tidak dianggap di sana, sahut Z yang sekarang mengadu pada orang tuanya. Kamu ya Z? Rafa yang adanya semakin kesal dengan Z. Sudah malah berantem, yang penting Mama senang akhirnya kalian pulang dengan selamat dan semuanya lancar dan Mama juga senang dengan Ashifa dan Rafa sepertinya akan banyak kejutan yang Mama akan dapatkan, ucap Sofia. Kejutan apa maksud Mama? Tanya Ashifa. Kalian yang tahu itu, sudah sekarang kalian berdua sana istirahat. Kalian pasti lelah, nanti Mama akan siapkan makan untuk kalian, ucap Sofia. Baik Mah, sahut Ashifa.
Akila sayang kemari, biarkan Om Rafa istirahat dulu, ucap Sania mengajak putrinya itu. Baik mah, tapi Om Rafa jangan lupa ya oleh-olehnya, ucap Akila yang selalu menagih oleh-oleh. Baik sayang jangan khawatir, sahut Rafa, ya sudah aku sama Ashifa istirahat dulu, sahut Rafa yang lain mengangguk dan Rafa langsung pergi bersama dengan Ashifa. Kamu harus cerita yang banyak untuk mama hari ini, ucap Sofia yang tidak sabar mendengarkan Z yang bercerita. Aman mah, sahut Z dengan mengacungkan ke jempolnya. Pasti mereka memang akan penasaran dengan hubungan Ashifa dan Rafa saat di Mekah. Malam hari Ashifa dengan memakai pakaian tidurnya yang panjang sampai mata kakinya terlihat merapi-rapikan koper. Mengeluarkan pakaian kotor dari dalam dan juga yang lain-lain yang harus diasingkan Ashifa. Tidak lama Rafa keluar dari kamar mandi yang juga sudah memakai pakaian santainya yang hendak ingin tidur. Besok saja dikerjakan, kamu istirahat saja, ucap Rafa yang tidak ingin istrinya itu sibuk. Tidak apa-apa kok Kak Rafa, sebentar lagi juga selesai, sahut Ashifa yang tidak masalah mengerjakan pekerjaan itu. Ashifa bisa tidak kamu tidak melawan. Dengarkan aku bilang istirahat maka istirahat, tegas Rafa. Baik Kak Rafa, sahut Ashifa dengan lembut yang mau tidak mau harus menghentikan pekerjaan daripada Rafa nanti marah padanya. Biar aku yang menurunkannya, sahut Rafa yang mana Ashifa ingin menurunkan koper dan langsung di turunan Rafa. Kamu istirahat, ucap Rafa. Kak Rafa juga, ucap Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya dan Ashifa merapikan tempat tidur. Lalu langsung menaikinya dengan merebahkan dirinya. Rafa juga menyusul namun masih bersandar pada kepala ranjang dengan membuka laptopnya. Menyuruh orang untuk istirahat dia saja tidak istirahat. Kak Rafa mengurus pekerjaan, tanya Ashifa. Iya ada beberapa yang harus aku selesaikan, jawab Rafa yang fokus pada laptopnya. Pasti karena ikut dengan Ashifa. Pekerjaan Kak Rafa jadi terbengkalai ya, ucap Ashifa. Tidak juga, sahut Rafa. Kak Rafa besok boleh tidak Ashifa ke rumah ibu dan ayah, ucap Ashifa yang meminta izin untuk bertemu orang tuanya membuat Rafa menoleh ke arah Ashifa. Untuk mengantarkan oleh-oleh, tebak Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Jam berapa kamu pergi? Tanya Rafa. Kalau bisa pagi, jawab Ashifa. Aku akan mengantarmu dan akan menjemputmu. Kabari saja kalau sudah selesai, ucap Rafa yang memutuskan untuk memantau istrinya. Baik Kak Rafa, makasih ya Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Kak Rafa belum istirahat, tanya Ashifa yang melihat Rafa masih sibuk bekerja. Kamu istirahat terlebih dahulu, sebentar lagi aku akan menyusul, jawab Rafa. Baiklah, kalau begitu Ashifa tidur duluan. Kak Rafa jangan lama-lama ya tidurnya, ucap Ashifa dengan lembut. Rafa mengangguk saja dan melanjutkan pekerjaannya dan Ashifa yang memang sudah mengantuk langsung memejamkan matanya yang terasa berat. Rafa masih tetap dengan pekerjaan yang sudah sampai larut malam. Sudah beberapa kali Rafa menguap karena menahan kantuk. Namun Rafa masih saja bekerja sampai menyadari sudah pukul 2 pagi. Aku harus istirahat, gumam Rafa yang akhirnya menghentikan pekerjaannya yang menyadari sudah larut malam. Rafa langsung menutup laptopnya dan meletakkannya di atas nakas dan mematikan lampu tidur di bagian dirinya dan Rafa langsung melihat ke arah Ashifa yang membelakanginya dan Rafa mencium kening Ashifa membuat Ashifa berbalik badan dan langsung memeluk Rafa. Sekarang Ashifa apa-apa harus memeluk Rafa. Tenang Ashifa. Rafa sangat suka kok. Rafa kembali mencium lembut kening Ashifa dengan menatap cantik wajah istrinya itu. Makasih Kak Rafa sudah menjadikan Ashifa istri seutuhnya. Ashifa benar-benar bahagia yang merasakan surga yang indah bersama Kak Rafa. Lirik Ashifa yang tiba-tiba kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ashifa saking bahagianya sampai mengigau dengan kata-kata yang mungkin tidak sempat disampaikan pada suaminya. Aku yang berterima kasih karena kamu yang telah memberikanku arti sebuah hubungan. Kamu banyak membuatku menjadi orang yang jauh lebih berguna. Maaf Ashifa aku banyak menyakitimu dan meragukanmu. Kau wanita sempurna dan aku orang yang sangat beruntung yang telah memilikimu. Batin ucap Rafa dengan kata-kata tulusnya yang mencium kembali kening Ashifa dan langsung memeluknya dengan erat yang bersambung.
109. Pagi-pagi seperti biasanya, Rafa maupun Ashifa sudah rapi-rapi, yang mana Rafa pasti akan ke kantor dan Ashifa sendiri akan pergi ke rumah orang tuanya yang sebelumnya sudah dikatakannya pada suaminya. Biar Ashifa bantu Kak, sahut Ashifa yang melihat suaminya memakaikan dasi dan Ashifa ingin membantunya. Rafa pun dengan senang hati dan tidak melanjutkan memakai dasi itu. Ashifa boleh melakukannya? Tanya Ashifa dengan berkacak pinggang. Rafa mengangguk. Tapi boleh tidak kalau bukan dasi yang ini Kak Rafa pakai? Tanya Ashifa. Rafa menautkan dahinya. Memang mau dasi yang mana? Tanya Rafa heran. Sebentar, sahut Ashifa yang berlaku dari hadapan Rafa dan terlihat menuju nakas yang membuka laci yang sepertinya ingin mengambil dasi yang diinginkannya di mana di dalam paper bag kecil. Setelah mengambilnya Ashifa kembali ke Rafa. Ini Kak Rafa, Ashifa membelinya saat di Mekah, ucap Ashifa yang mengeluarkan dari tempatnya yang menunjukkan pada Rafa, tidak sesuai selera Kak Rafa ya? Tanya Ashifa yang melihat tidak ada respon dari Rafa. Kenapa kamu itu suka sekali menyimpulkan pemikiran orang? Aku padahal tidak mengatakan apa-apa, ucap Rafa. Tapi ekspresi Kak Rafa sudah menjawabnya, sahut Ashifa dengan pelan. Rafa mendengus dengan mencubit gemes pipi Ashifa membuat Ashifa kaget menerima cubitan itu. Sok tahu, ayo pakaikan kepadaku, ucap Rafa yang tampak menyukainya dan Ashifa tersenyum yang langsung mengalungkan pada leher Rafa. Namun wajah Ashifa tampak bingung yang tidak bisa memakaikannya atau bingung cara memakainya. Rafa sepertinya tahu apa yang dipikirkan istrinya dan langsung mengajari istrinya memasangkan dasi ke lehernya dengan membantu menggerakkannya. Ashifa tersenyum yang berhasil memasangkan dasi pada suaminya. Kak Rafa suka? Tanya Ashifa. Iya, aku menyukainya. Aku baru tahu kalau kamu menyempatkan diri membelinya, ucap Rafa. Iya, kemari waktu jalan sama Z. Ashifa menyempatkan diri untuk membeli dasinya sebagai hadiah untuk Kak Rafa. Karena Kak Rafa sudah memberikan hadiah untuk Ashifa. Jadi Ashifa juga bingung harus memberikan hadiah apa. Jadi hari ini Ashifa memberikan dasi karena Kak Rafa sering ke kantor, ucap Ashifa. Hadiah dasi dari kamu sudah yang paling tepat dan aku sangat menyukainya, ucap Rafa membuat Ashifa tersenyum. Ya sudah, ayo kita turun untuk sarapan bersama, ucap Ashifa yang berlalu dari hadapan Rafa. Namun Rafa langsung menahannya membuat Ashifa bingung dan Rafa merangkul pinggang Ashifa membuat Ashifa semakin dekat dengan Rafa. Ada apa Kak Rafa? Tanya Ashifa. Kamu tidak ingin mengucapkan terima kasih kepadaku? Tanya Rafa. Ashifa mengkerutkan dahinya yang bingung dengan perkara Rafa. Mengucapkan terima kasih apa? Tanya Ashifa heran. Ya apa saja, jawab Rafa. Ashifa bertambah bingung karena sebelumnya dia juga tidak tahu apa yang harus diucapkan terima kasih. Sepertinya kamu ingin mengucapkannya sampai terbawa mimpi dan sampai mengigau, ucap Rafa. Ashifa mengigau saat tidur? Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Apa yang Ashifa katakan? Tanya Ashifa yang penasaran apa yang dikatakannya saat mengigau. Kamu mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku menjadikanmu istriku seutuhnya dan memberimu kebahagiaan, jawab Rafa. Benarkah Ashifa mengatakan itu? Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Aku ingin bertanya, apa kamu benar-benar bahagia menikah denganku? Tanya Rafa yang benar-benar ingin tahu perasaan Ashifa kepadanya. Ashifa bahagia menikah dengan Kak Rafa, jawab Ashifa apa adanya. Karena apa? Apa hanya karena pernikahan adalah ibadah dan untuk mencari surga atau karena lain? Aku ingin alasan yang lain Ashifa, ucap Rafa dengan menatap intens Ashifa. Apa Kak Rafa ingin tahu perasaan Ashifa seperti apa kepada Kak Rafa? Tanya Ashifa yang bisa menebak apa yang diinginkan Rafa. Kamu benar, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu kepadaku, jawab Rafa yang memang apa adanya. Tapi Kak Rafa sudah mencium Ashifa saat itu dan mengatakan akan mencari tahu sendiri. Lalu kenapa masih bertanya pada Ashifa? Tanya Ashifa. Tapi aku tidak menemukan jawabannya, jawab Rafa. Aku ingin tahu sebenarnya perasaan kamu seperti apa. Tanya Rafa. Kak Rafa, Ashifa juga tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ashifa. Sebagai istri ada tugas untuk menyukai dan mencintai. Jadi Ashifa tidak juga mengerti perasaan Ashifa seperti apa. Apa hanya tugas sebagai istri atau perasaan Ashifa memang sudah mencintai Kak Rafa? Karena Ashifa juga punya rasa khawatir,
Cemburu, dan dada Ashifa selalu berdebar saat dekat dengan Kak Rafa sama seperti ini. Jantung Ashifa juga berdebar kencang saat dekat dengan Kak Rafa. Jadi Ashifa tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ashifa, jelas Ashifa yang apa adanya. Mungkin walau hubungannya dengan Rafa sudah sangat dekat, mungkin tidak mudah juga bagi Ashifa untuk langsung mencintai Rafa. Aku mengerti Ashifa dengan apa yang kamu katakan. Karena memang tidak mudah jika kamu langsung mencintai begitu saja, ucap Rafa yang paham dengan Ashifa. Sebenarnya apa yang dikatakan Ashifa tadi kelas mengisyaratkan sudah mulai mencintai Rafa. Namun Ashifa masih belum yakin dengan perasaannya pada Rafa. Kak Rafa tidak apa-apa kan? Tanya Ashifa yang takut jika Rafa marah dengan kata-katanya. Rafa tersenyum dan memeluk Ashifa. Aku padahal tidak menyatakan perasaanku kepadamu. Tetapi aku merasa seperti sudah ditolak. Ashifa kamu benar-benar wanita yang sangat mahal. Meski kita sudah menghabiskan malam lebih dari 1 kali. Tapi kamu tidak mudah goyah untuk langsung tunduk pada seseorang. Apalagi mengakui perasaanmu. Kamu tetap punya prinsip untuk hatimu Ashifa. Sangat berbeda, kamu benar-benar berbeda dengan wanita yang sering kutemui. Batin Rafa yang bukan kecewa dengan jawaban Ashifa, malah Rafa sangat salut dengan Ashifa yang punya prinsip meski dia adalah suaminya sendiri. Kak Rafa, ayo kita sarapan, ucap Ashifa yang melepas pelukan itu. Ashifa menganggukkan kepalanya. Kak Rafa oke, tanya Ashifa. Rafa tersenyum mengangguk. Ashifa sangat suka dengan Kak Rafa yang selalu tersenyum. Kak Rafa kalau marah seperti monster, jadi jangan marah Kak Rafa, ucap Ashifa. Iya, sahut Rafa. Mobil Rafa sudah sampai di depan rumah Ashifa yang mana. Ashifa maaf ya aku tidak bisa temani kamu masuk, ucap Rafa yang sepertinya buru-buru. Kak Rafa sudah mau ke kantor ya, ucap Ashifa. Iya Ashifa aku buru-buru mau ke kantor. Jadi tidak sempat untuk masuk, salam aja buat ayah ibu, nanti aku pulang dari kantor baru menemui mereka, ucap Rafa. Ya sudah Kak Rafa, Ashifa masuk dulu Kak Rafa, hati-hati ya, ucap Ashifa mencium punggung tangan Ashifa. Assalamualaikum Kak Rafa, ucap Ashifa. Waalaikumsalam, sahut Rafa. Ashifa tersenyum dan langsung keluar dari mobil. Ashifa juga melambaikan tangannya dan menunggu mobil Rafa pergi. Bersambung 110. Rafa berada di dalam ruangannya yang sibuk dengan pekerjaannya yang begitu banyak. Ting, Rafa mengambil handphonenya ketika masuk notif pesan dan Rafa langsung melihat siapa yang telah mengirim pesan untuknya. Kak Rafa makan siang jangan telat ya, tulis Ashifa. Ternyata mengingatkan makan siang padanya membuat Rafa tersenyum miring yang mendapat perhatian kecil dari Ashifa. Menyuruh makan siang, lalu kenapa tidak membawakanku makan siang, jawab Rafa. Astagfirullah, maafkan Ashifa kak, maaf kalau Ashifa tidak membawakan makan siang. Jadi kakak belum makan siang apa Ashifa kirim sekarang aja, ucap Ashifa. Ini anak kenapa sangat cepat panik. Apa-apa langsung panik, desis Rafa yang gelang-gelang dengan istrinya yang panikan. Tidak perlu Ashifa, aku makan di kantor saja. Kamu tidak perlu membawakanku, jawab Rafa. Sungguh tidak apa-apa Kak Rafa, tanya Ashifa. Iya Ashifa, sahut Rafa. Baiklah kalau begitu, Kak Rafa makan ya, jangan ditunda-tunda makannya, tulis Ashifa. Kamu juga lupa makan, salam buat ayah ibu, sahut Rafa. Apa Rafa sadar memanggil orang tua Ashifa dengan ayah dan ibu? Padahal sebelumnya dia memanggil ayah Ashifa dengan dokter dan ibu Ashifa dengan tante. Pesan Rafa tidak dibalas lagi dan Rafa sepertinya masih menunggu balasan yang bolak-balik melihat layar handphonenya. Hanya itu saja, apa tidak ada kata-kata lain? Atau emote apa gitu kek? Bilang kek, sayang, atau stiker love, gerutu Rafa yang sepertinya menginginkan yang lebih dari Ashifa. RGGH, sudahlah jangan berharap mendapatkan hal itu. Mana mungkin Ashifa melakukannya, ucap Rafa yang harus pasrah. Semakin dia mengejar Ashifa semakin sulit untuk diraih. Ternyata seorang suaminya saja tidak mudah mendapatkan istrinya. Lain dengan Rafa yang lagi bucin-bucinnya dan ternyata Sania dan Sofia lagi serius-seriusnya mendengarkan cerita Z yang akhirnya menceritakan masalah Ashifa dan Rafa. Mama sudah curiga sih.
Rafa tiba-tiba yang menyusul ke Mekah dengan alasan ada pekerjaan di sana. Ternyata pekerjaan bukan pekerjaan yang ternyata tidak tahan tidak bertemu dengan Ashifa, ucap Sofia. Mama jangan salah. Mama dan kakak harus tahu kalau Kak Rafa itu sangat menyebalkan. Mama tahu tidak saat itu Kak Rafa selalu bilang aku harus pulang dan pas mereka ibadah umroh Kak Rafa tidak mengizinkanku ikut. Kamu pergi saja berdua dengan Z. Aku tidak itu, ucap Z yang menirukan suara datar Rafa. Rafa mengatakan hal seperti itu. Tanya Sania. Seperti anak kecil kelakukannya, sahut Z dengan geram. Lalu bagaimana saat Rafa sampai di apartemen apa langsung memeluk Ashifa? Tanya Sofia dengan wajahnya yang penuh rasa kepo. Saat itu Z masih tidur jadi tidak melihatnya, sahut Z. Yah, Sofia dan Sania serentak dengan suara lemas yang kecewa. Tapi mah, Z melihat lebih dari itu, sahut Z tiba-tiba. Apa yang kamu lihat? Tanya Sofia dan Sania serentak yang kembali bersemangat. Z melihat mereka berdua, ucap Z yang memperagakan Ashifa dan Rafa berciuman dengan memperagakan dengan tangannya. Serius? Tanya Sania dan Sofia dengan serentak. Z menganggukkan kepalanya membuat Sania dan Sofia melotot dengan menutup mulut mereka. Dan mama dan kakak harus tahu, kalau mereka berdua itu juga sering di kamar berduaan dan bahkan Z melihat Kak Rafa memasak dan membawa makanan itu ke dalam kamar, jelas Z dengan seriusnya. Mereka itu juga sering ketangkep Z berduaan dan sangat mesra, bahkan berpegangan tangan dan RGGH Z tidak bisa menceritakan apa-apa lagi saking banyaknya yang mereka lakukan berduaan jelas Z. Oh my god, sahut Sania. Fix, mereka berdua sudah baik-baik saja. Dari apa yang kamu ceritakan sudah fix. Kalau Rafa sudah jatuh cinta pada Ashifa, ucap Sofia yang sangat yakin dengan apa yang disimpulkannya. Mama benar dan aku yakin pasti iya. Sungguh benar-benar tidak terduga jika hal itu adalah kenyataan, sahut Sania. Itu memang kenyataan Sania. Tidak disangkar akhirnya Rafa benar-benar menyukai Ashifa, sahut Sofia yang sebagai orang tua pasti sangat bahagia dengan perkembangan putranya dan menantunya itu. Ya ampun tidak disangka-sangka ternyata, sahut Sania. Ini semua berkat kesabaran Ashifa. Istri yang baik yang soleha dan sekarang sang suami pun sudah kelepek-kelepek padanya, sahut Sofia yang paling bahagia. Assalamualaikum, sapa Ardi yang memasuki rumah. Namun tidak ada yang menjawab, karena sang istri, mertuanya dan adik iparnya itu asyik berbicara dan tidak menyadari kepulangannya. Assalamualaikum, Ardi kembali mengucapkan salam dan tetap tidak ada yang menyahut. Sania. Tegur Ardi membuat Sania kaget. Mas Ardi, sahut Sania. Kapan pulang mas? Tanya Sania. Sejak tadi, jawab Ardi. Oh iya benarkah? Sania kok nggak tahu ya, gumam Sania dengan heran. Kamu terlalu asyik berbicara. Jadi bagaimana mau tahu? Sahut Ardi dengan geleng-geleng dan langsung mencium punggung tangan mertuanya. Ya ampun mas maaf ya, Sania tadi lagi asyik-asyiknya mendengarkan cerita Z, sahut Sania merasa bersalah sampai tidak menyadari sang suami yang sudah pulang. Ardi hanya menghela napas dengan kelakukan istrinya itu. Iya Ardi mama juga tidak menyadari kalau kamu datang soalnya keasyikan mendengar cerita Z, sahut Sofia. Mas tidak marah kan? Tanya Sania. Sudahlah ayo siapkan aku makan, sahut Ardi. Sania menganggukkan kepalanya. Setelah pulang dari kantor Rafa mampir ke rumah Ashifa. Yang pasti untuk menjemput istrinya yang mana sekarang keluarga itu sedang makan malam bersama dengan keluarga Ashifa. Rania, Randy dan juga Aska. Rafa kamu makan yang ini. Ucap Rania yang menyodorkan masakan yang spesial untuk Rafa. Iya bu makasih, sahut Rafa. Ashifa tersenyum dikala suaminya memanggil ibunya dengan ibu sangat manis dan teduh. Tumben panggilannya seperti itu, batin Aska yang menyadari ada perbedaan juga dengan Aska mengangkat kedua bahunya. Rafa bagaimana pekerjaan kamu? Tanya Randy. Kalau masalah pekerjaan pasti tidak akan ada habisnya ayah sangat banyak. Apalagi sekarang ini pekerjaan banyak yang menumpuk, jawab Rafa. Seorang dokter dan seorang pengusaha itu memang tidak ada bedanya. Sama-sama sangat sibuk, sahut Rania. Ibu benar, ibu juga dulu wanita karir. Dan Ashifa bilang ibu juga dulu menghabiskan hari-hari dengan pekerjaan, sahut Rafa yang mulai hafal dengan cerita istrinya.
Bagaimana tidak hafal itu terus yang diulang-ulang? Memang ibu sangat menceritai pekerjaan sama dengan seperti yang kamu alami sekarang ini. Tetapi setelah bertemu dengan ayah Ashifa semuanya berubah. Ternyata pekerjaan itu tidaklah penting dan bukan berarti ibu meninggalkanmu pekerjaan karena menikah. Namun pelan-pelan menyadari bahwa ada yang lebih penting daripada pekerjaan itu, jelas Rania. Apa saya juga akan nanti seperti itu karena bertemu dengan Ashifa, karena merasa Ashifa jauh lebih penting dari pekerjaan, sahut Rafa yang melihat ke arah Ashifa. Ashifa jelas malu dengan suaminya yang terang-terangan berbicara romantis dan menunjukkan kebucinannya di depan orang tua Ashifa. Rania dan Randy tersenyum dengan saling melihat. Kisah hubungan Ashifa dan Rafa sama persis sebenarnya dengan kisah cinta Rania dan Randy saat dulu. Namun Ashifa versi Randy dan Rafa versi Rania. Tapi jangan sampai meninggalkan pekerjaan. Karena wanita dan pria itu sangat berbeda. Wanita ada kewajiban selain pekerjaan. Tetapi pria justru bekerja menjadi kewajiban utama. Karena nafkah yang harus diberikan pada istri, jelas Randy. Ayah benar, sahut Rafa. Rafa, selagi Ashifa tidak merasa keberatan dengan pekerjaan kamu, maka tidak apa, iya kan Ashifa? Tanya Rania. Iya ibu, lagian pekerjaan Kak Rafa juga tidak terlalu menguras waktu. Pulang ke rumah masih wajar dan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada yang memberatkan, ucap Ashifa dengan lembut. Makasih ya Ashifa, tidak pernah komplain dengan kesibukanku, sahut Rafa yang lagi-lagi mau romantis aja membuat Ashifa bertambah malu dan Aska tersenyum miring melihat ademnya kakak dan kakak iparnya. Jadi Aska tidak perlu off lagi pada Rafa. Bersambung.